Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai dengan 2. Diundang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 4. Pembacaan hukum Tuhan diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tunungan-tunungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan daripadanya untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 3. Hatiku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 2 dan 3. Pembacaan epistel firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai dengan 8, kita akan membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 3. Hujan berkat tak mencurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita dengarkan warta jemaat kita, yaitu Minggu 20 Agustus 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Akka bangso maka mulia tehon asi ni roha ni debata. 2. Jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru gereja kita, yaitu Bapak Palen Ricardo Julistin Simorangkir dan Ibu Albina Kristina Sari. Mereka pindah dari HKBP Resort Immanuel Rantau Prapat, distrik 26, alamat mereka di Tiban, masuk ke Wik Tiban. 3. Anak lahir. Pada hari Rabu 16 Agustus 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Palen Ricardo Julistin Simorangkir dan Ibu Albina Kristina Sari dari Wiktiban, anak dalam kondisi kurang sehat dan telah menerima baptisan darurat, sementara ibu dalam kondisi sehat.
4. Kunjungan gereja KOR PSDC. Sabtu 19 Agustus sampai Minggu 20 Agustus 2023, PSDC gereja kita mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Johor Bahru Malaysia Resort Singapura. 5. Basar makanan dan penjualan kaos dari Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8 WIB, Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan gereja kita mengadakan basar makanan. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan Panitia Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan. 6. Perkumpulan Naposo Distrik. Pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023 diadakan ibadah perkumpulan Naposo Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Resort Tembesi Indah masuk pukul 14.00 WIB. 7. Ujian gerejawi calon pelayan HKBP. Pada hari Senin 21 Agustus 2023 calon pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH akan berangkat untuk mengikuti ujian gerejawi calon pelayan yang bertempat di Seminari Paholon. Ujian tersebut diadakan pada tanggal 22 Agustus sampai 26 Agustus 2023. 8. Kebaktian UIK. Berikut tempat jadwal ibadah kebaktian UIK gereja kita pada minggu ini, yaitu Rabu 23 Agustus 2023, Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Senter. Kamis 24 Agustus 2023, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Jumat 25 Agustus 2023, Baloi Kolam 3, Seipanas, Batam Center, Kampung Nanas dan Perserahan Muka Kuning. 9. Kebaktian seksi perempuan. Jumat 25 Agustus 2023 diadakan kebaktian sesi perempuan bertempat di Serbaguna HKBP lantai 1 masuk pukul 15.00 WIB dan yang menjadi tuan rumah WIB Batam Kota. 10. Kunjungan gerejawi Naposo Bulung PHD. Sabtu 26 Agustus sampai Minggu 27 Agustus 2023, kategorial pemuda-pemudi PHD mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Singapura Resort Singapura dan yang mendampingi yaitu Bapak Pendeta David Ricardo Hutasoid MTH. 11. PA Naposo Bulung HKBP Batam. Pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 diadakan PA gabungan seluruh Naposo Bulung HKBP Batam bertempat di gereja pukul 19.30 WIB. Diharapkan bagi semua Naposo Bulung atau pemuda yang bergabung di Punguan Naposo atau yang tidak ikut bergabung di Punguan Naposo agar turut mengikuti kebaktian PA gabungan tersebut. 12. Technical meeting dan cabut undian peserta Festival KOR Tahun Profesionalisme 2023. Diberitahukan kepada seluruh WIK bahwa Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan acara technical meeting dan cabut nomor urut perlombaan Festival KOR. Technical meeting tersebut diikuti oleh Dirjen KOR dan Sintua WIK dari masing-masing WIK. 13. Rapat Dewan dan Seksi. Sehubungan dengan gereja kita yang akan mengadakan rapat huria, diminta kepada setiap dewan dan seksi kategorial untuk berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024 yang akan dibawa ke rapat huria. 14. Pelatihan musik. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa seksi musik akan membuka pelatihan musik biola
dan saksofon. Pelatihan tersebut ditujukan kepada anak sekolah minggu, remaja. Pembelajaran akan dimulai awal bulan September dengan alat musik dibawa masing-masing. Bagi yang berminat dapat menghubungi seksi musik. 15. Pembelajaran katekisasi CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi CD. Oleh karena itu, bagi jemaat yang belum CD, agar mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan dari Sintua Week dan surat baptisan kudus dan diantar ke kantor gereja pada jam kerja. Pembelajaran akan dimulai pada Minggu 27 Agustus 2023. 16. Baptisan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja akan mengadakan pelayanan baptisan kudus pada Minggu 27 Agustus 2023. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke kantor dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week masing-masing beserta membawa akte lahir. 17. Penerimaan tenaga admin gereja. Sehubungan dengan kebutuhan tenaga administrasi Huria, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat, gereja kita membuka penerimaan untuk tenaga administrasi dengan persyaratan: 1. Lulusan SMA sederajat, 2. Jemaat HKBP, 3. Menguasai komputer minimal MS Word dan MS Excel, yang keempat bersedia bekerja Senin sampai dengan Sabtu. Lamaran dan berkas kelengkapan dapat disampaikan ke kantor gereja pada jam kerja. Penerimaan dibuka sampai Minggu ke-2 September 2023. 18. Sosialisasi dan edukasi Bank Indonesia kepada lingkungan rumah ibadah. Pada hari Selasa 15 Agustus 2023, Bendahara Huria HKBP menghadiri undangan Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi dan edukasi Bank Indonesia kepada lingkungan rumah ibadah yang diselenggarakan di Gedung BI Batam. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan beberapa hal program baru, peningkatan pelayanan, dan beberapa kasus yang merugikan pengelola tempat ibadah akibat dari penyalahgunaan QRIS. Berikut poin penting yang dapat disampaikan oleh warta ini adalah: 1. Observasi dan perbaikan yang diinginkan gereja atau pengelola tempat ibadah sebagai pemakai QRIS. 2. Himbauan dari Bank Indonesia agar jemaat dan gereja atau tempat ibadah meminimalisasi penggunaan mata uang asing dalam semua transaksi ataupun pewartaan keuangan, karena memaksimalkan pemakaian mata uang asing akan menimbulkan kerugian bagi negara. 3. Bank Indonesia telah meningkatkan jangkauan aplikasi QRIS sampai ke luar negeri. Saat ini negara Thailand dan Malaysia sudah aktif. Masyarakat sudah bisa berinteraksi menggunakan QRIS menyusul negara Singapura dalam waktu dekat. 19. Mohon doa kesembuhan buat anggota jemaat kita yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang sakit bisa kita baca nama-nama tersebut di dalam layar. 20. Sumbangan. Sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari NN, yaitu dari Week Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. 21. Ucapan selamat ulang tahun dicantumkan dalam daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Keuangan.
Rekapitulasi per 20 Agustus 2023. Saldo akhir per 19 Agustus 2023 yaitu sebesar Rp675.915.000. Demikian pembacaan warta jemaat kita, semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pujian Kur dari Naposo PHD.
Kita akan memberikan persembahan kantong 1A dan 1B dan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya saat bumi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Amanginang dan saudara-saudari. Sebelum kita mengawali khotbah ini Amanginang dan saudara-saudari, di warta kita telah membaca tadi bahwa akan ada pelatihan musik kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja, biola dan saksofon. Bagi Amang Inang, kiranya mendaftarkan anak-anaknya yang memiliki bakat bermain biola dan saksofon. Biayanya, pelatihnya disediakan oleh gereja dan biayanya gratis. Cuman keluarga hanya menyediakan alat musiknya dan menghantarkan anaknya ke gereja ini untuk dilatih agar kiranya musik gereja kita semakin berkembang ke depan. Iya. Ta ingok memang doh taminang, saya terlas rohata sudah memuji di Batam. Amanginang, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 1 sampai 2a, ditambah ayat 29 sampai dengan ayat 32. Saya akan membacakan bagi kita. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan Amang dan Inang. Tema minggu kita hari ini yaitu bangsa-bangsa mensyukuri kemurahan Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, semua bangsa adalah mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari mendapatkan kemurahan dari Tuhan atau anugerah. Saya juga mendapatkan anugerah Tuhan. Jika Indonesia mendapatkan kemurahan Allah, bangsa lain juga, kita katakan Cina mendapatkan, Ukraina juga yang lagi perang itu sama Rusia, atau bahkan mungkin bangsa yang perekonomiannya belum maju, dia juga mendapatkan kemurahan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu tidak patut kepada orang percaya untuk menyebutkan bahwa Allah menolak satu bangsa sementara bangsa kita diterima oleh Tuhan. Allah menolak satu suku sementara kita nyatakan diterima oleh Tuhan. Allah menolak satu marga sementara kita nyatakan diri kita diterima oleh Tuhan. Hal ini yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam konteks Roma. Di Roma ada orang Kristen yang saling menolak. Mereka sudah percaya kepada Kristus atau mereka sudah menyatakan dirinya sudah dibaptis dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus, tapi mereka saling menolak. Kami menolak pendatang, contohnya gitu. Holan halak neliling Madison gitu kan ada. Kami menolak orang yang dari suku yang lain. Hanya kami yang di sini menjadi anggota gereja. Pada waktu itu ada dua kelompok masyarakat atau suku di gereja Kristen Roma. Yang satu yaitu Kristen Yahudi. Mereka orang Kristen tetapi dengan latar belakang Judaisme atau Yahudi. Di mana kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang Yahudi ini kan sangat percaya dengan hukum Taurat itu, Patik Taurat. Hukum Taurat telah menjadikan kelas-kelas dalam masyarakat pada waktu itu. Kalau di dunia kapitalis ada kelas borjuis, ada menengah, ada kelas bawah. Atau dunia sekarang ada orang yang di atas, di tengah, lalu di bawah. Orang yang di bawah berjuang untuk naik menjadi menengah, yang menengah berjuang untuk naik ke atas. Kalau di orang Israel atau orang Yahudi, salah satu filosofi atau impian mereka adalah menjadi orang yang dianggap paling suci sedunia.
Jadi bagi mereka ketika seseorang mampu melakukan hukum Taurat, maka kelasnya di atas orang paling suci. Ada di antara kita Mang Dota Winang, saudara-saudari yang kelasnya sama dengan orang Yahudi yang di atas, orang paling suci dia. Kalau dia berhasil melakukan hukum Taurat. Kalau dia setengah-setengah, orang agak-agak suci, gitu. Tapi kalau dia nggak bisa melakukan hukum Taurat, katakanlah saya nggak bisa datang hari Sabat ke bait suci, saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa, saya melanggar ini, itu dianggap sebagai orang paling najis sedunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu kelas bagi mereka. Jadi kalau dia seorang yang tekun beribadah, setiap waktunya membaca hukum Tuhan gitu, setiap waktunya itu memikir-mikirkan ini Tuhan gitu, kalau melakukan sesuatu supaya jangan jatuh ke dalam perbuatan dosa, itu dianggap sebagai orang paling suci sejagat raya. Masalahnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada waktu itu hal tersebutlah yang menjadikan seseorang itu dari golongan orang Yahudi itu sombong rohani, sombongnya minta ampun. Ya, kalau kita baca itu di Mazmur, berbahagialah mereka yang tidak mau duduk bersama dengan orang jahat gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap dirinya kudus, tidak bisa menyentuh orang yang dianggapnya hina. Adong di sana Mang Dota Winang merasa kudus dan kalau sahut dulat dengan nanasi, sutung adong ketung dah. Kamu hina, aku jijik gitu, siapa tahu kan? Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akibat dari itu mereka menolak orang yang tidak setipe dengan mereka, tidak sekelas dengan mereka, tidak sepemahaman dengan mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita melihat peristiwa penggerekan seorang perempuan yang melakukan yang tidak benar ke hadapan Yesus, itu akibat dari situ. Karena banyak pada waktu itu orang-orang merasa dirinya suci, dan ketika mereka melihat kemaksiatan atau melihat orang yang melakukan yang berbeda dari pemahaman mereka, mereka langsung menghakimi dan mengatakan bahwa orang ini terkutuk dan tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi orangnya langsung mengutuk. Itu yang terjadi di jemaat Roma dari golongan orang Yahudi, karena mereka merasa orang paling kudus sejagat raya. Baru ada dari golongan orang Kristen Yunani Romawi. Mereka dari latar belakang yang agak liberal. Bagi mereka tidak ada orang yang suci dengan orang yang ini. Bagi mereka yang penting bagaimana kebutuhan lahiriah saya terpenuhi. Yang penting bisa saya ini nikmati dunia sebelum saya mati nanti gitu. Karena filosofi orang Yunani ya hedonisme, yaitu bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup saya, kebutuhan lahiriah saya, karena hidup itu cuma sekali bagi orang Yunani. Jadi segala sesuatu waktu yang mereka miliki, mereka pergunakan adalah untuk memenuhi hasrat lahiriah mereka. Datang yang ini nikmati, itu nikmati, korbankan yang lain. Bahkan keluarga juga banyak dari antara mereka yang mengorbankan keluarganya hanya untuk pemenuhan yang tadi. Kalau orang Batak enggak seperti itu, Hagabeon, Hamoran, Hasangapon, ya kan? Masih fair-fair lah. Ya, tapi orang Batak memang salah satu filosofinya Hagabeon, Hamoran, Hasangapon. Banyak orang yang belum dapat Hasangapon enggak pusing-pusing amat kayak orang Yunani. Belum dapat Hagabeon enggak pusing-pusing amat. Tapi kalau orang Yunani itu ekstrim banget. Keluarga juga mau dijual hanya untuk kepentingan seorang pria pada waktu itu. Hal ini juga mengakibatkan orang-orang Kristen Yunani memandang bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang karena terlalu ekstrim memahami hukum Taurat segala-galanya, mereka menyebutkan orang-orang Yahudi itu menolak Kristus dan mereka tidak layak ditemani dan tidak layak untuk berbaur dengan kita. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gereja Kristen yang masih muda itu di Roma sudah ada konflik. Jadi bukan hanya hari ini ada konflik di tengah-tengah gereja. Memang pada waktu itu konflik lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang berbau doktrin. Kalau sekarang agak beda kan. Di hutan do marsoal pada satu tahun saat itu gereja ulur soni. Di hutan do pemilihan kapung saat itu sono to. Subino ternyai.
Tapi pada waktu itu enggak seperti itu. Masalah-masalah doktrin. Di sana bisa makan darah, di sini kenapa enggak seperti itu. Di sana ada yang merasa dirinya suci, di sini ada orang yang bisa berbaur dengan siapa saja, yang penting kita happy gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hal ini tadi yang mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Yang satu menolak, yang satu ini juga menolak. Yang satu mengaku dirinya yang paling hebat, yang paling superior, yang paling tahu, yang paling suci. Sementara yang lain mengatakan bahwa kamu ditolak, kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu begini, kamu imanmu begini gitu. Jadi orang yang menilai kualitas keimanan dari seseorang, orang yang menilai kualitas kekudusan dari seseorang. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya sendiri tidak bisa menilai kualitas keimanan dari seorang jemaat. Karena itu adalah urusan dia dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tapi pada waktu itu ada ini terjadi di Alkitab, di Roma. Mereka saling tuduh menuduh, saling berontak, saling menolak. Karena ada saya yang paling suci, kamu tidak, kamu ditolak dan bermacam-macam. Hal inilah yang mengakibatkan Paulus menuliskan surat Roma ini kepada orang Roma. Oleh sebab itu Paulus katakan, maka aku berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Aku sendiri juga orang Israel. Yang dulunya saya percaya, saya seorang Farisi, si Paulus Farisi loh. Kalau seorang Farisi itulah seorang yang diberikan kuasa oleh orang Yahudi membuat fatwa di tengah-tengah orang Yahudi. Seorang Farisi itu, dialah kebenaran itu. Terserah kepada dia. Mau orang sana salah, buat aja fatwa udah salah. Mau orang sana dikatakan sebagai orang yang menyalahi firman Tuhan, buat aja fatwa udah salah itu. Paulus salah satunya itu, dia ngerti banget itu bagaimana itu hukum Taurat. Paulus ngerti bagaimana itu latar belakang di Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, Paulus menyatakan bahwa adakah Tuhan menolak umatnya Israel? Kalau kita baca di runut antara ayat 3 nanti sampai ayat 28, di situ dijelaskan bahwa memang orang Israel itu mereka dipilih Tuhan loh. Mereka sering meninggalkan Tuhan. Mereka sering mencari ilah yang lain. Mereka sering durhaka kepada Tuhan. Tetapi sepanjang sejarah ribuan tahun, apakah Tuhan meninggalkan Israel? Apakah ketika Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan juga meninggalkan mereka? Kan kalau orang begitu, kita dikoko, kita dikoko, belau mama, ini saya tekan. Itu. Tapi Tuhan tidaklah seperti yang di pemahaman orang. Pikiran Allah melampaui batas-batas logika manusia. Kalau manusia hanya sampai di batas logika, pikiran Allah melampaui itu. Itulah sebabnya Allah, walaupun Israel berkali-kali meninggalkan Allah, berkali-kali mereka jauh dari Allah, tetapi Allah tetap setia. Yang dari hulunya Allah memilih mereka, Allah juga menyaksikan kedurhakaan mereka, dan Allah juga setia kepada umat Israel itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, walaupun umat Israel itu adalah yang durhaka, Tuhan tidak menolaknya. Tuhan tetap setia kepada umat Israel. Itu yang dinyatakan oleh Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Betapa berharganya umat yang tidak setia itu di hadapan Allah. Luar biasa bukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Seandainya Allah sama dengan kita, mungkin kita akan meninggalkan orang yang kita kasihi kalau dia berbuat durhaka. Tapi Allah tidak demikian. Allah tetap mengasihi siapa yang dia pilih dan dia kasihi. Tuhan dimasukkan dia mata. Tidak sama dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang pertama yang bisa kita lihat dari khotbah hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa sikap eksklusivisme yang merasa diri paling hebat itu bukanlah suatu sifat yang daripada Allah. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan yang merasa dirinya segala-galanya di atas orang lain. Kalau kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mencoba mereview ke belakang dulu, pernah enggak di mimbar ini dikotbahkan kepada jemaat Holland ruas di HKBP itu na satu haduan John benu giceng haduan. Selain dari HKBP tidak ada.
Atau hanya jemaat HKBP lah yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang lain tidak? Pernah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Atau hanya jemaat HKBP lah yang diselamatkan, yang lain tidak? Kenapa? Yang lain mereka belum dibaptis, yang lain begini dan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya rasa tidak pernah ada khotbah yang demikian yang keluar dari mimbar di gereja-gereja HKBP, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. HKBP memang adalah gereja yang ada unsur kebatakannya di dalam. Batak, namanya aja sudah ada Batak. Tetapi bukan berarti HKBP menolak keberadaan suku-suku yang lain, realitas adanya bangsa lain, realitas adanya agama lain, suku yang lain. Jadi kalau misalnya ada songoni dia di Jakarta, karena ada sentuhannya kan dari non Batak, orang Manado, karena suaminya orang Batak. Ini menjadi perbincangan hangat dulu di sana. Dang buat tuh ngeseluar nih halak Batak atau situ, dang ya tuh sinung apa? Dari mana jalannya? Apakah Tuhan memilih seseorang itu hanya karena berdasarkan latar belakang budaya, bangsa dan yang lain? Kan itu persoalan di gereja mula-mula pada zaman dulu, di mana murid-murid Yesus itu hanya mencoba membatasi gereja itu jangan dibawa keluar dari Palestina, cukup di sini-sini saja. Untung ada itu Paulus, tidak bawa keluar, dibawa ke Roma, dibawa ke Korintus, dibawa ke mana-mana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perbedaan itu, perbedaan suku, budaya, agama adalah kekayaan yang sengaja dibuat oleh Tuhan. Dan itu adalah hikmat Tuhan. Kalau hikmat manusia maunya satu merek aja kan gitu. Tapi ini enggak, Tuhan yang sengaja membuatnya. Bukan tidak mampu Tuhan membuat dunia ini satu tipe aja, satu merek aja gitu, Bapak, Ibu, dan saudara. Tapi kenapa Tuhan membuatnya berbeda-beda? Ada marga ini, ada marga itu, ada suku ini dan yang lain. Ada orang Batam, ada orang Tapanuli, ada orang Medan, ada orang Jakarta dan yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itulah hikmat yang daripada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perbedaan latar belakang budaya, suku bangsa dan yang lain bukan alasan orang Kristen untuk menolak yang lain, ras yang lain. HKBP juga dalam visi dan misinya membuat bahwa HKBP adalah gereja yang inklusif, bukan eksklusif. Gereja yang menjadi berkat ke seluruh dunia. Yang eksklusif, yang menyatakan bahwa hanya dirinya lah yang benar. Yang eksklusif hanya yang mau menolong orang yang satu tipe dengan dia, satu kelompok dengan dia, satu keluarga dengan dia. Di mana eksklusif? Yang inklusif, yang mau keluar dari batas-batas yang eksklusif dan mau menolong yang lain, mau berbaur dengan yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. HKBP harus menjadi gereja yang inklusif, menjadi berkat, bukan menjadi orang atau menjadi gereja yang sombong rohani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita bukan mau menciptakan kasih yang eksklusif, yang kasihnya pendek. Oleh lihat di sini, kita muda LLD, lihat di sini. Tapi kasihnya panjang, menyentuh seluruh kalangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika kita tinggal di kampung, di rumah ada, kita harus menerima realitas perbedaan di sana. Dan ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita harus hadir sana menjadi berkat. Menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Menjadi orang yang ramah tamah bagi situasi yang tidak ramah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan masih banyak lagi. Israel sendiri adalah umat pilihan Allah. Bukan karena Israel itu punya kebaikan atau punya sesuatu yang unik dalam dirinya. Kalau kita melihat pemilihan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bapa leluhur Israel, apakah ada yang unik dari Abraham? Hei Abraham, kamu sangat baik, kamu sangat loyalitas, kamu sangat begini, sehingga aku memilih engkau menjadi umatku. Tuhan tidak pernah menyatakan itu kepada pemilihan bapa leluhur Israel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi Tuhan memang sengaja memilih bangsa itu, mendidiknya di padang gurun, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang kuat secara mental, secara rohani, bahkan secara prinsip keagamaan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan pilih mereka.
Tapi Tuhan juga di ending dari pemilihan itu, berkat itu, engkau akan menjadi berkat bagi dunia. Itu dikatakan Tuhan kepada leluhur dari bangsa Israel itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam perjalanan sejarah ribuan tahun itu, bangsa Israel mengalami masa-masa kelam. Mereka kadang meninggalkan Tuhan, mereka kadang menindas sesamanya, mereka kadang budayanya kadang aneh gitu. Menindas satu golongan masyarakat, katakanlah karena patriarkismenya yang sangat tinggi, perempuan dianggap sebagai properti, tidak punya hak asasi atas dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam segala kelemahan budaya mereka, dalam perjalanan sejarah itu, apakah Tuhan menolak mereka? Apakah Tuhan menyatakan, aku akan menghukum engkau, aku akan menolak engkau, engkau tidak menjadi umatku? Kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita melihat ke belakang hidup kita, kita punya masa lalu. Kalau betul, tak sudah tahu dengan mulus-mulus. Atau katakanlah budaya kita punya masa lalu yang kelam. Bangsa kita punya masa lalu yang kelam. Iya. So marga nami mak, baru ngutung cerita na hol namar porang itu. Bangsa kita juga. Tapi apakah Tuhan menyatakan ketika kita punya masa lalu yang kelam, yang tidak baik itu, Tuhan meninggalkan kita? Tuhan tidak memilih kita lagi. Tuhan tidak mengakui kita menjadi umatnya lagi. Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudari. Berkat Tuhan tetap nyata atas kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan tidak menolak kita, bahkan Tuhan senantiasa bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Alania mang doh taminang. Tidak penting dalam hidup kita ini menjadi seseorang yang membanggakan pemilihan Tuhan atas dirinya. Saya dipilih Tuhan, orang lain tidak. Saya dipilih Tuhan, ini saya banggakan. Maka dia sombong rohani dan dia mencoba untuk membuli agama lain, suku lain atau yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus yang disalibkan itu tidak pernah mengatakan, aku mati disalibkan untuk menebus satu bangsa. Tidak. Tapi untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh ciptaan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi dia mangdo tamuinang, orang yang sombong itu biasanya adalah orang-orang yang baru. Saya memang sering menonton di TV ketika ada seorang artis yang baru pindah agama, ya, mualaf. Katakanlah dari agama lain masuk ke Kristen. Tiba-tiba diliput, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi seorang yang percaya? Anggota anak merbilulak nama tuh. Saya menjadi begini, ada hal yang luar biasa yang saya rasakan daripada Tuhan. Itu identik dengan sepasang kekasih yang baru menikah, lalu 3 hari kemudian ditanya, bagaimana perasaan Anda tentang suami Anda? Suami saya adalah suami terbaik di dunia, katanya gitu. Baru 3 hari, kan? Belum dijalani masa waktu istrinya mengandung, waktu istrinya melahirkan, membesarkan anak. Kan murid-murid dugulang ison. Itu kutung suami saya adalah yang terbaik di dunia, gitu. Emosional banget gitu kan. Nah, jadi yang baru-baru itu memang terlalu emosional gitu. Belum berhadapan dengan realitas. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang sombong-sombong itu seperti itu, yang baru-baru itu. Belum mengetahui lebih dalam, tapi sudah banyak bicara, sudah banyak mengatakan yang lain-lain, yang aneh-aneh. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, seseorang yang beriman diukur bukan karena dia bicaranya banyak. Begini enggak. Tetapi ketika dia mampu duduk bersama dengan orang lain, duduk bersama dan menerima perbedaan itu. Yesus adalah sosok Allah yang maha kudus, yang merendahkan dirinya, bukan hanya hatinya, tapi dia mau duduk bersama dengan orang-orang yang berdosa. Ya kan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kalau dia hadir sebagai Allah, pasti setiap orang tidak akan mampu duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak datang membawa suasana ketuhanannya ke tengah-tengah kita, tetapi dia datang dengan membawa suasana bagaimana realitas yang kita hadapi. Yesus hadir dan dia menjadi berkat di tengah-tengah ketika di mana dia hadir. Di rumah Sidi, di kehidupan siapa, di budaya yang seperti ini, dia menjadi berkat. Tidak ada yang dilukai atas kehadiran Yesus. Tidak ada yang menderita atas kehadiran Yesus. Tidak ada yang merasa kecewa atas kehadiran Yesus. Yang kecewa hanyalah orang-orang yang seperti Farisi, yang bertolak belakang dengan pemahaman Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, selaku kita adalah umat pilihan Allah, jangan sombongkan pemilihan Tuhan.
tetapi itu adalah menjadi berkat bagi dunia ini. Karena Yesus juga hadir di tengah-tengah dunia ini, bukan membanggakan dirinya, bukan membanggakan kealahannya, tetapi dia hadir sebagaimana dia seorang manusia mau duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Ini pula turut merasa bangga hitamang Dr. Minang ketika kita dipilih oleh Kristus. Bukan di situ level orang yang percaya, tetapi menjadi berkat. Muhadu au hadir di tengah-tengah nipungaku. Bagaimana saya hadir di tengah-tengah persoalan keluargaku. Lagi persoalan yang halak batak mula-mula tu pangaratuan Allah membahas perbalohan nama. Terus kan mulut sa pangaratuan, bagaimana saya hadir pulang kampung contohnya di sana. Menjadi apa saya di sana? Pulang kampung. Bagaimana ketika saya hadir di lingkungan masyarakat yang lain, yang berbeda-beda, atau bagaimana ketika saya hadir di Facebook sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, membuat komentar atau konten dalam ruang lingkup perbedaan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ada satu komentari di Facebook ketika kita berbicara tentang perbedaan. Ada orang agama lain yang mencoba mengatakan yang aneh-aneh tentang kita. Bagaimana kita menanggapi itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Selaku kita umat pilihan Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita tadi melihat ke belakang, tidak ada yang unik dari diri kita sebenarnya, sehingga Tuhan memilih kita. Yang patut kita kerjakan sekarang, bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia ini. Ihaholongi dongat mahita, kita berbaur dengan orang lain. Itulah tugas dan misi dari orang percaya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena Yesus hadir dengan cara yang demikian. Kiranya Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa atas kemurahan Tuhanlah kami menjadi diterima sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang Tuhan mau dekat kepada kami, bukan karena sesuatu hal yang unik dalam diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak menyombongkan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terkhusus pemilihan Tuhan bagi kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus mengajari kami agar hidup kami menjadi berkat, perkataan kami menjadi berkat, pikiran kami menjadi berkat ketika kami berada di konteks masyarakat yang berbeda ya Tuhan. Bukan orang yang menyombongkan sesuatu yang unik di dalam dirinya. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka, yang melindungi. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, hikmat dan kesehatan bagi jemaat Tuhan, agar kiranya saat mereka kembali dari peribadahan ini ya Tuhan, kuasa Roh Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam melanjutkan aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati keluarga jemaat-Mu, anak-anak ya Tuhan. Engkau yang menaruh hikmat dalam pikiran mereka, agar mereka bertumbuh ya Tuhan, baik fisiknya, imannya, dan rohaninya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati jemaat Tuhan dalam kondisi menghadapi penderitaan saat ini. Ada yang menderita karena penyakit, ada yang menderita karena pergumulan hidup ya Tuhan, atau ada yang berkabung karena situasi yang datang ke tengah-tengah kehidupan mereka, dan berbagai hal datang ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik, yang panjang kasih-Nya kepada siapa saja. Karena Tuhan tolonglah mereka, ajaklah dan gerakkanlah hati jemaat-Mu ya Tuhan, agar mau saling tolong menolong kepada jemaat-Mu yang menghadapi persoalan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja dan pelayanan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi jemaat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Perhalado, agar kiranya pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan semakin menyentuh jemaat Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, menjauhkan bencana alam, orang-orang yang jahat, dan segala sesuatu yang buruk yang datang ke tengah-tengah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terkhusus ke daerah kami di kota Batam ini ya Tuhan. Engkaulah yang melindungi ya Tuhan, yang mendatangkan hujan pada waktunya dan panas matahari pada waktunya ya Tuhan, serta yang menyadarkan orang-orang yang memiliki niat jahat
supaya mereka ya Tuhan bertobat dan kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati ya Tuhan, agar kiranya mereka ya Tuhan dengan kuasa dari roh Tuhan mengerjakan tugas yang disampaikan kepada mereka, sehingga pelayanan kepada masyarakat di tengah-tengah daerah kami, bahkan bangsa kami ini dapat dilayani dengan maksimal ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan apa yang menjadi kecukupan bagi kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, yang menghancurkan hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.